Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Alfi Mulyani dengan NIM 12540600177. Saya berasal dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila, contohnya beserta pengimplementasian nyatanya. Selamat menyaksikan. Menurut Profesor Hazairin, demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah demokrasi sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh semua pihak bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumpai pada sekarang ini dalam praktik hidup bermasyarakat seperti hukum adat di desa di Jawa, marga di suku Batak, dan masih banyak lainnya. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila adalah demokrasi asli dari bangsa Indonesia, yaitu demokrasi yang tumbuh dari kesatuan masyarakat adat Indonesia yang dapat diterapkan pada semua rakyat Indonesia. Contoh demokrasi Pancasila ialah pada periode 1945 sampai 1949. Dengan sistem demokrasi Pancasila pada saat periode ini, sistem demokrasinya dimanatkan pada Undang-Undang 1945, tetapi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan saat itu juga karena pada saat itu Indonesia dalam keadaan darurat untuk mempertahankan kemerdekaannya. Misalnya pada saat itu Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disingkat KNIP yang awalnya berfungsi sebagai pembantu presiden berubah fungsi menjadi MPR. Kemudian sistem yang awalnya pelaksanaannya presidensial menjadi sistem parlementer seperti yang berlaku dalam demokrasi liberal. Kemudian ada contoh pengimplementasian kehumasan dalam demokrasi Pancasila. Ialah dengan adanya peran humas, demokrasi Pancasila dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan publik. Selain itu juga, peran humas ini dapat mengawal nilai-nilai yang berbeda pada Pancasila seperti musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan toleransi. Serta dapat membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam penyebaran informasi yang benar dan juga memastikan kebijakan publik sejalan dengan kepentingan rakyat dan nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya ada contoh implementasi nyatanya. Yang pertama, adanya pemilihan umum seperti pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, atau juga bisa seperti pemilihan presiden mahasiswa atau pemilihan umum lainnya. Kemudian ada juga suatu perkumpulan organisasi untuk membahas suatu tujuan yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat agar dapat memusyawarahkan pemikiran anggota satu dengan yang lainnya. Kemudian adanya saling toleransi antara umat beragama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai demokrasi Pancasila dan contoh pengimplementasiannya. Sekian dan terima kasih kepada para pendengar. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.